Salam satu hobi, salam aglonema, dan salam kopi ireng. Jangan kemana-mana, tetap di sini menteleng. Maksudnya, panteng video ini hingga selesai. Hingga tahun ini, pandemi COVID-19 belum selesai. Dampaknya, para perantauan seperti saya ini nggak bisa mudik kumpul keluarga karena ada himbauan dan kebijakan. Himbauan itu merupakan kebijakan pemerintah, adanya larangan mudik disertai anjuran dan saran untuk tetap tinggal di rumah saja. Mensikapi hal itu, saya gunakan waktu liburan Idul Fitri ini buat otak-atik aglonema daripada bingung, ngelamun, atau mikirin sesuatu yang harusnya bisa pulang, harusnya ketemu keluarga, bikin stres. Dan saya ambil waktu untuk otak-atik aglonema ini. Baik teman-teman, yuk langsung saja kita eksekusi pemisahan anak dari 2 pot bonggol Big Roy ini. Oh ya, perlu teman-teman ketahui, ada keunikan dari 2 Big Roy ini. Yang jelas dari 2 bonggol Big Roy ini mengeluarkan anakan yang berbeda. Satu memiliki corak yang unik, didominasi warna daun kekuning-kuningan, dan yang lain corak daunnya didominasi warna pink. Berbeda ini teman-teman. Semula 2 pot ini, 2 bonggol 2 pot ini sengaja saya biarkan tumbuh menjadi satu rumpun, karena dengan performa rumpun jauh lebih cantik, jauh lebih kelihatan padat, segar, dan roset dibanding dengan tampilan yang tunggal seperti ini. Nah, ini kelihatan langsing teman-teman ya. Jadi kalau tunggal dalam satu pot kelihatan ya kurang menarik, kurang cantik, rosetnya enggak begitu nampak, harus dibentuk tersendiri supaya tampil roset. Baik teman-teman, saya akan gelar dulu alas media, bukan gelar masalah, tapi gelar alas media ini agar nanti ketika metan kita tumpahkan lebih mudah memberesinya. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini akan lebih memudahkan untuk membongkar, dan saya akan mulai dengan bongkar satu ini. Seperti apa? Oh, beruntung niat menjadikan rumpun saya urungkan. Ternyata ada keuntungannya. Saya mendapati banyak akar mengalami
busuk akar, hingga ini memang harus diselamatkan. Di luar dugaan ini teman-teman. Saya pikir tinggal memisah dari bonggolnya, tapi ternyata kondisi seperti ini. Ini sebenarnya panen yang kedua, kalau enggak ketiga teman-teman. Jadi saya sudah bolak-balik panen dengan bonggol ini, dan lupa cek kelewat ya, bukan lupa, kelewat cek akar, atau ini memang saya salah menempatkan terlalu banyak air dan media, mestinya saya ganti. Tetapi ketika saya panen yang terakhir itu, yang ketiga kalau nggak salah, saya tanpa mengganti media, harusnya dengan media yang baru, bukan media yang lama dikembalikan lagi ke bonggolnya. Ini resiko ketika media, meskipun itu bonggol, media lama dikembalikan lagi untuk menanam. Jadi seperti ini teman-teman, nasibnya bonggol ini menjadi tidak sehat. Dan konsekuensinya saya harus membersihkan ini. Iya, seperti ini teman-teman. Ya, pastikan bersih dari media. Kemudian nanti ini perlu direndam dengan larutan anti fungi, anti busuk akar, untuk bisa diharapkan bonggol ini nanti akan menumbuhkan anak-anakan baru. Ternyata ada 3 anak yang lepas sendiri dari bonggol. Berarti 2 ini mengalami busuk batang. Ini lepas dari bonggol besarnya, dan ini yang perlu perawatan khusus. Saya akan potongi satu persatu teman. Sebelum saya potongi, saya pisah-pisahkan yang masih lengket dengan bonggol. Saya akan lebih dulu bersihkan media tanam ini dulu teman-teman, biar nyaman dalam pengerjaannya. Iya, saya lanjut teman-teman. Ini saya akan, setelah bersih tempatnya jadi lebih enak saya melakukan pekerjaan. Ini akan saya potong di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, dan 4. Meski akar ini tidak sehat, jadi saya akan potong di sini. Ya. Kemudian yang ini 3 akar cukup, 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang ini saya akan potong bagian ini. Ya. Sebelum ditanam teman-teman, masing-masing bekas potongan ini sebaiknya kita bersihkan dan kita kasih
anti fungi. Ya, kita kasih anti fungi semuanya. Kemudian nanti baru kita tanam. Ya, setelah semuanya kita kasih anti fungi, bekas sayat, bekas potong, tunggu kering, baru kita tanam. Ini ada 9, 1 2 3 4 5, ya 9 teman-teman. Tunggu kering. Kemudian di bonggolnya, bonggol ini perlu dibersihkan dengan saya siapkan larutan pencuci piring anti bakteri. Jadi ada pencuci piring yang murah biasanya buat nyuci piring yang anti bakteri. Nah, ini saya pergunakan untuk membersihkan bonggol ini untuk memastikan bahwa bakteri yang ada bisa dimatikan. Ya, baru setelah ini nanti saya akan rendam ke dalam larutan anti fungi. Kita sudah siapkan ini, teman-teman. Sambil menunggu kering pada penguasan bonggol dan pembersihan bonggol dan penempelan anti fungi pada bekas ini, saya akan bongkar yang satunya. Tapi sebaiknya teman-teman, saya tidak akan sepenuhnya videokan ini supaya tidak terlalu panjang video saya ini. Setelah nanti selesai mungkin bongkar, baru saya akan tunjukkan ke teman-teman. Wah, ini kelihatannya akarnya ternyata berat. Uish, ya bisa. Wow, ini sehat, akarnya sehat, putih semua, tidak seperti yang pot pertama tadi, teman-teman. Kalau satu pot ini tanpa membongkar media, cukup dikorek atasnya, sudah bisa dipotong, dipisahkan anak-anaknya. Ini saya akan ambil di ruas ini karena ada 4 akar. Iya, ada 4 akar, 5 dengan 1 yang mau tumbuh. Ini cukup untuk menopang kehidupan barunya. Kemudian yang ini, bagian ini cukup mudah. Kita akan potong di ruas ini. Ini ada lebih 4 akar. Cukup mudah tapi agak susah, gimana ini. Wah, ini akarnya kuat. Iya, ada 4 akar lebih. Ini juga cukup kuat. Selanjutnya untuk yang ini
Saya akan potong di sini saja. Wow, ternyata nancapnya cukup dalam. Ada 2 akar besar dan 2 akar baru putih sehat. Ini agak susah satu ini. Nah, ini berani ada 1, 2, 3, 4. Ini berani saya potong di sini. Oh, ternyata lebih dari 4. Jelas cukup kuat menopang kehidupan barunya, dan diharapkan bisa jadi rumpun seperti induknya. Karena media ini dalam kondisi yang baik, maka saya tidak akan bongkar lebih lanjut, tapi langsung akan saya kembalikan ke potnya. Dan sebelum itu saya akan oleskan anti fungi pada bagian-bagian yang sudah terpotong. Dan saya akan masukkan lagi, saya kembalikan lagi ke dalam potnya. Pengalaman ini menarik, teman-teman. Media tanam dengan tanah merah atau tanah biasa relatif memiliki keamanan terhadap ancaman busuk batang dan busuk akar. Ini membuktikan. Berbeda dengan pot yang pertama tadi, karena saya menggunakan media sekam bakar dan campuran lain-lain, ada cokofit, ada yang lainnya. Ketika mengalami endapan air yang berlebih, maka terjadi busuk akar. Berbeda dengan media tanam tanah merah, ini relatif jauh lebih aman. Jadi saya sarankan teman-teman, kalau tanian bonggol menggunakan media tanam tanah merah seperti ini. Baik teman-teman, saya langsung kembalikan medianya, dan saya akan tunggu ini untuk 2-3 minggu. Diharapkan sudah keluar lagi anak-anakannya, dan ini masih ada 1-2 yang baru saja tunas. Ya, sudah kembali seperti semula teman-teman, dan ini saya singkirkan dulu. Ini kita tunggu kering. Ada 4, 7 dan 9. Jadi hari ini saya panen 16 batang. Saya akan tunggu kering untuk selanjutnya kita tanam. Dan sebelum itu saya akan rendam bonggol tadi ke dalam larutan anti fungi. Ya, seperti ini teman-teman. Kira-kira 20-30 menit
baru, kemudian saya tanam lagi dengan media baru tentunya. Baik teman-teman, saya akan siapkan media tanam untuk pemisahan anakan Biggrowi ini. Ada 16 pot, ada 16 potong anak, pisah potong anak, dan saya harus menyiapkan 16 pot dan medianya. Baik teman-teman, media tanam sudah siap. Langsung saja saya akan tanam 16 batang hasil potong pisah anak Biggrowi ini. Dan terlebih dahulu saya akan tunjukkan kebiasaan saya menanam pisah anak seperti ini teman-teman. Jadi lebih dulu saya akan masukkan untuk struktur media tanamnya. Ini saya akan masukkan pasir malang, ukuran kira-kira ya diameter setengah senti, kurang lebih setengah senti seperti ini teman-teman. Ini dimaksudkan dengan media seperti ini, endapan air di dasar pot ini akan terfilter oleh pasir malang ini, dan ini tidak akan atau bisa menekan terjadinya endapan air di bawah yang sangat potensial jika itu terjadi, menjadikan busuk akar hingga busuk batang, karena air yang di bawah tidak bisa keluar. Nah, dari sini maka air akan mudah keluar. Dan setelah pasir malang, saya akan menambahkan media lain, yaitu sekam bakar. Sekam bakar seperti ini teman-teman. Ini fungsinya diharapkan adanya racun di dalam media tanam, racun ataupun senyawa-senyawa pembusuk, saya nggak tahu persis namanya apa, itu bisa dinetralisir oleh adanya sekam bakar ini. Jadi ini bermanfaat untuk menanggulangi atau menekan risiko busuk akar dan batang. Selanjutnya saya baru menambahkan media tanam yang sesungguhnya. Seperti ini teman-teman. Media tanam khusus untuk Biggrowi, saya menambahkannya 30% tanah murni. Jadi selain sekam bakar, sekam fermentasi, kemudian ada cokopit dan ada cacahan pakis, saya menambahkannya tanah murni. Ini perlakuan khusus untuk Biggrowi, karena pengalaman saya untuk Biggrowi ini selain bandel, dia lebih menyukai media yang sedikit agak padat. Langsung saja kita tanam. Kita sedikit tekan, seperti ini. Pastikan teman-teman bahwa ketinggian media tanam itu sebaiknya kita usahakan di ruas daun yang paling bawah, atau setidaknya di satu ruas daun di atasnya. Ini agar memberikan keleluasaan anak aglonema ini
tumbuh tanpa terhambat. Upayakan untuk media tanam tidak terlalu tinggi melampaui ini teman-teman, melampaui ruas daun paling bawah dan di atasnya. Nah, ini kira-kira ketinggian media tanam sekian, jangan terlalu tinggi. Ini dimaksudkan agar tanaman leluasa memproses penumbuhan dirinya. Jadi dia akan tumbuh dengan bebas, dengan leluasa. Iya, ya, seperti ini. Selanjutnya demikian, sama halnya dengan yang awal pertama tadi. Untuk yang kedua saya akan perlakukan sama dengan yang sebelumnya. Kita tekan-tekan sedikit, jangan terlalu keras agar tidak merusakkan akarnya. Kira-kira ketinggian seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak terbenam terlalu dalam. Kalau metode atau pola seperti ini dari berbagai ID yang saya alami, dia mengalami percepatan tumbuh yang menurut saya ya ideal, tapi juga bisa dikatakan kadang lebih cepat. Kemudian teman-teman, untuk yang terpaksa putus sendiri tanpa akar karena terjadi pembusukan akar seperti ini, ada tiga batang. Ini saya akan memperlakukannya secara khusus, jadi tidak ditanam dengan cara seperti ini. Saya sudah siapkan media tanam tersendiri. Ini tanah murni. Jadi untuk aglonema yang tanpa akar, dari selama ini pengalaman saya selama ini, saya selalu menanamnya dengan media tanah murni. Ini ada dari tanah murni ini, kita sisipkan saja, kita tancapkan seperti ini. Seperti ini teman-teman, dan saya menggunakan media cup air mineral, dan saya sudah siapkan media tanah murni seperti ini. Jangan terlalu padat medianya, tetapi juga jangan terlalu berongga, regang. Utamanya mampu menahan ini, tidak bergoyang, tidak bergerak, agar tidak mengganggu pertumbuhan akarnya di kemudian hari. Jadi padat tapi tidak terlalu padat. Apa ini? Ya, maksudnya itu tadi teman-teman. Jadi jangan, upayakan ini batang ini tidak bergerak. Jadi
Jadi ketika batang ini tidak bergerak dalam proses pertumbuhan akar, maka dia tidak terganggu. Selanjutnya, langkah selanjutnya saya akan menutup, menggulung daun khusus anak pisah anak yang terpaksa tanpa akar. Akan menggulungnya demikian. Dimaksudkan dengan cara ini tidak terlalu banyak terjadi penguapan atau menekan penguapan dari daun karena dia belum memiliki akar. Ya, kita perlu mengikat daun ini agar tidak lepas. Kita biasa menggunakan karet kecil. Ya, seperti ini. Nah, ini diperlukan satu kepastian, kekuatan pada media ini menyangga dia agar tidak jatuh, agar tidak goyang. Inilah pentingnya memastikan membuat media ini betul-betul bisa menahan berdirinya batang aglonema. Setelah selesai semuanya tertanam, selanjutnya saya akan memperlakukan anak-anak aglonema yang mulai hidup sendiri ini dengan menspray. Jadi membasahi daunnya, dan saya tidak melakukan penyiraman teman-teman, karena penyiraman ini akan berisiko terhadap busuk pada bekas potong batang. Jadi penyiraman baru akan saya lakukan besok, paling tidak setelah 24 jam. Demikian teman-teman, apa yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Saya berharap bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama para pemula. Sama seperti saya baru 2 tahun berkecimpung, bergulat, menggeluti aglonema. Terima kasih teman-teman. Salam aglonema dan salam